bagi Tuhan, kami masih tetap bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada dimanapun menyaksikan channel YouTube kami. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang tetap setia, kami bersorak, haleluya! Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau siapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata, Engkau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini lebih lagi sebagai ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kami kepada-Mu Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, kekaguman kami Tuhan. Kagum hormat akan Hati kami beria-ria karena Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kepada Tuhan, sampai saat ini kami boleh merasakan begitu besar kasih sayang Tuhan atas kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memelihara kami dengan begitu sempurna ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang menikmati
ibadah bersama-sama dengan kami melalui online ini. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jamahan Tuhan terjadi buat seluruh jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi mengalami penggenapan mujizat penuaian berkat mujizat yang terjadi, penuaian berlaksa jiwa terjadi di tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengatakan segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Katakan aku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, kami percaya Kau yang memulihkan Tuhan, Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua
Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur hanya bagimu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kau yang memulihkan kami, bahkan Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan korban syukur ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berbau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Melalui korban syukur ini, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Yesus. Seperti rusa yang merindukan air. Inilah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu. Merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Yeah.
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur kami boleh memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh menyembah Engkau. Dan biar apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Sama urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dan biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu inilah Tuhan, kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Oleh sebab itu kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat patahkan tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Dahsyat. 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 Haleluya. Senang sekali rasanya kembali berjumpa. Kita masih ibadah online. Dan biarlah ini menjadi doa kita. Kita siap-siap memasuki ibadah offline di bulan Agustus. Amin. Kita tuntaskan di bulan Juli ini. Dan hari ini saya bersuka cita. Saya sedang bergembira. Saya sedang senang. Sesuai dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Karena saya ingin berbicara tentang berbahagia. Mantap. Berbahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang mau percaya tidak percaya merindukan, mengharapkan yang namanya bahagia. Semua orang mau menikah dengan satu harapan tujuan berbahagia. Orang bekerja menghasilkan sesuatu, memiliki sesuatu dengan tujuan berbahagia. Itu sebabnya sebelum saya melanjutkan khotbah saya ingat satu pujian. Saudara boleh ikuti saya. Sekalipun tidak ada musiknya, saya suka dengan lagu ini dan saya senang menyanyikannya. Karena ini menjadi motivasi kita untuk kita berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia. Saya, saudara, berbahagia. Kita mau cari tahu. Seperti apa dan bagaimana bahagia itu. Ternyata saudaraku, kalau kita pelajari Alkitab,
Kita baca dan merenungkan Alkitab, bahagia itu sederhana. Cara mendapatkan bahagia itu, berbahagia itu, ternyata sebenarnya tidak sulit. Persoalannya maukah kita melakukannya? Mau nggak kita turuti firman Tuhan? Ini jadi persoalan. Biarlah lagu ini yang baru saja kita nyanyikan itu menjadi sebuah tekad untuk kita bisa berbahagia. Kita mau lihat ya kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita bicara judulnya Ku Berbahagia. Kita buka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita mau melihat rahasia berbahagia dari kitab Mazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri dengan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kata Mazmur. Berdiri, duduk, jalan. Harus benar. Untuk berbahagia saudaraku, saudara harus mengatur. Saudara harus tahu saat saudara sedang duduk, saat saudara sedang berdiri, saat saudara sedang berjalan. Saat saudara sedang berjalan, saat saudara sedang berdiri, saat saudara sedang duduk, menentukan saudara berbahagia. Mazmur berkata, kitab Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri dengan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya begini saudaraku, kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berbahagia. Kalau kita berdiri dengan orang berdosa, kita tidak berbahagia. Kalau kita duduk dengan kumpulan pencemooh, kita tidak berbahagia. Hidup kita tetap susah, hidup kita sengsara, hidup kita sedih, hidup kita sedang dalam keadaan terpuruk. Kenapa? Karena duduk, berdiri, dan berjalan kita salah. Banyak loh orang-orang percaya keluar masuk gereja, bahkan sudah pelayanan, tetapi nggak bahagia. Kenapa? Salah konsepnya. Tetap berjalan memang, tapi nasihatnya orang fasik yang didengar, bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan gembalanya, tapi orang-orang di sekitarnya. Berdiri memang, tetapi berdiri dengan orang-orang berdosa, yang gak mau bertobat sungguh, yang tidak bisa mengampuni,
yang ngomongin orang terus, duduknya dengan kumpulan pencemooh, ini tidak akan bahagia saudaraku. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan saudara saat ini berjalan. Lebih banyak siapa yang menasihati saudara? Waktu saudara mengambil sebuah keputusan, membuat perencanaan, saudara berjalan, bertindak. Nasihatnya kebanyakan siapa? Nasihat orang fasik yang tidak mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan dari hidup dalam kemunafikan, hidup terus dalam hal tidak benar, atau saudara menuruti firman Tuhan. Ini menjadi koreksi. Kalau saudara mau bahagia, jalanmu bukan karena nasihat orang fasik, tapi nasihat kebenaran ini, firman Tuhan. Saudara berdiri jangan dengan orang berdosa. Kalau orang kita lihat gak mau berubah, hidupnya sama terus, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab, gak mau beribadah, ngomongin hal-hal yang buruk terus. Ngeluh terus. Berpikir jahat tentang Tuhan, negatif dengan orang. Saudara berdirinya salah dengan orang berdosa. Saudara gak akan bahagia. Saudara dandani kehidupanmu seperti orang rohani, orang pelayanan tapi gak bahagia. Kenapa? Nyaman. Kan seperti menipu diri sendiri, munafik. Kalau bahagia, bahagia saudara. Dan waktu saudara duduk, perhatikan siapa di sebelahmu. Kamu duduk dengan siapa? Kalau dudukmu dengan pencemooh, ngomongin orang, ngomongin gembalamu, ngomongin kesalahan orang, terus mengkritik, tidak mau koreksi diri, bisa mengoreksi orang, menyalahkan orang, gak mau dipersalahkan. Orang tidak baik, merasa baik, itu namanya kumpulan pencemooh. Dan engkau tidak bisa bahagia. Sederhana bukan? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Saudara dan saya ciptaan baru, Roh Kudus yang membuat saudara seorang berdosa dibenarkan menjadi orang benar. Itu perbedaan orang fasik dan orang benar. Kita sudah dibenarkan menjadi orang benar. Jangan terus menjadi orang fasik. Supaya saudara bisa bahagia. Memang ada orang berpikir ketika mendapatkan sesuatu, punya uang banyak, punya kemewahan, punya harta, benda, tahta, bisa bahagia. Memang mungkin ada, tetapi tidak semuanya saudaraku. Bahagia tidak diukur dengan apa yang kau punya. Harta kekayaan, jabatan, tahta. Tidak menjadi jaminan saudara berbahagia. Banyak orang yang punya segalanya tetapi hidupnya tidak bahagia. Ada banyak orang punya segalanya gak bisa menikmati makan dan minum. Tidurnya gak nyenyak. Tapi kalau berbahagia, orang yang memiliki Yesus sederhana. Bahagia itu saudaraku ditentukan seberapa kita bisa bergaul sama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang hebat itu. Saudara mau tidur tinggal tidur. Doa Tuhan berkati supaya aku boleh tidur nyenyak. Bangun pagi dengan kekuatan, kesegaran, serta semangat yang baru. Amin. Tidur saudaraku. Tidur. Jadi gampang saudaraku. Ya. Itu yang Alkitab katakan. Kitab Mazmur mengajak kepada kita. Apa yang membuat kita bisa bahagia? Apa yang tidak bahagia? Nanti saya jelaskan, tapi saya mau bawa dulu ini sampai tuntas. Kemudian kita lihat ayat berikutnya.
Ayat pertama tadi sudah mengingatkan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ayat berikutnya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagialah, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat. Orang yang merenungkan firman. Orang yang merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Renungkan siang dan malam. Bukan berarti siang dan malam. Satu hari itu terdiri siang dan malam. Artinya setiap saat orang yang berbahagia adalah merenungkan firman Tuhan setiap saat. Memegang janji Tuhan. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Merenungkan firman siang dan malam. Sudah direnungkan, kita lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Cari, temukan, rasakan, bagikan. Cari kebenaran. Temukan kebenaran. Rasakan, alami kebenaran. Bagikan kebenaran. Cari bahagia. Temukan bahagia. Alami bahagia. Bagi bahagia. Dan kuncinya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sederhana bukan? Banyak orang tidak mau baca Alkitab. Padahal jelas-jelas, maka hidupnya susah terus. Mengeluh, protes. Keadaan selalu disalahkan. Bahkan Tuhan disalahkan. Padahal ujungnya satu. Merenungkan Taurat siang dan malam. Ini ya. Jadi saudaraku, kuncinya sederhana. Supaya saudara dan saya berbahagia, kuncinya adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Ini kuncinya. Kunci saudara berbahagia. Lalu yang membuat saudara dan saya tidak bisa bahagia adalah yang pertama. Karena kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, berdiri dengan orang berdosa. Yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu tidak bisa membuat saudara bahagia. Dan orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, orang yang berbahagia dikasih bonus, dikasih berkat, dikasih tambahan. Ada reward dari Tuhan. Apa itu? Ayo kita baca ayat berikutnya. Saya baca buat saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa bukan? Saya baca ulang lagi. Ia seperti pohon, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bonus, reward, tambahan berkat dari Tuhan. Bukan cuma berbahagia, orang yang merenungkan Taurat siang malam berbahagia. Kenapa? Ada reward, ada bonus. Ada tambahan-tambahan berkat. Dikatakan seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau ini kita dapatkan, kita pasti berbahagia, bos. Coba bayangkan. Hanya dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, saudara mendapatkan ini. Engkau dan saya diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, pohon itu saudaraku butuh air. Akarnya merambat.
menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu. Kenapa? Dialiri air. Luar biasanya lagi, orang yang merenungkan Taurat siang malam, orang yang merenungkan firman Tuhan, memegang janji Tuhan, melakukan kebenaran, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah jelas berbahagia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dengan merenungkan Taurat siang malam, saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara punya hubungan bergaul karib dengan Tuhan. Dan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu. Dan apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara mau? Lakukan firman. Saudara mau? Renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Orang yang berbahagia tujuannya cuma pengen nyenengin Tuhan. Memegang ketetapan janji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tujuannya. Jadi saya mau mengajak kita semua, bahagia itu keputusan. Bukan pilihan. Putuskan hari ini. Kalau saudara mau bahagia, putuskan. Saya mau bahagia. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Dan apa yang kau perbuat berhasil. Ayo lihat kanan kirimu. Katakan berbahagia. Ayo sama-sama dengan saya. Aku bahagia. Sekali lagi, aku bahagia. Keluargaku bahagia. Hidupku bahagia. Karena Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan lama-lama untuk boleh memberikan renungan firman pada hari ini. Hari ini saya rindu dan saya berdoa supaya saudara hidupnya berbahagia. Bahagia itu adalah bagian tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat dalam Kejadian bahwa semua ciptaan Tuhan, apalagi di hari Tuhan menciptakan manusia, menjadikan manusia itu dikatakan semua sangat baik. Ciptaannya itu teramat baik. Adam diletakkan di Taman Eden, saudaraku. Sendirian, Tuhan masih memikirkan tidak baik manusia sendiri. Kemudian ada Hawa. Supaya apa? Mereka bahagia, saudara. Tapi kebahagiaan itu habis, luntur, hilang karena mereka jatuh dalam dosa. Engkau dengar hari ini. Kenapa engkau tidak bahagia? Karena engkau masih hidup di dalam dosa. Engkau masih berjalan dengan nasihat orang fasik. Engkau masih berdiri dengan orang berdosa. Engkau masih duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka saudara tidak akan pernah berbahagia. Saudara mau bahagia? Renungkan Taurat siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi saya simpulkan hari ini. Hidup berbahagia. Caranya, kuncinya, merenungkan Taurat siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan, lakukan. Renungkan, lakukan. Apa yang membuat kita tidak bahagia? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Berdiri dengan orang berdosa. Duduk
dalam kumpulan pencemooh. Berkat-berkat apa buat orang yang berbahagia, yang merenungkan Taurat siang malam? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya, daunnya tidak layu, apa saja punya berhasil. Dengan kata lain, apapun yang keadaan yang sedang terjadi, masalah apapun yang sedang dialami, dia tetap berdiri kokoh, dia tetap diberkati, dia tidak akan menjadi mundur, tidak akan menjadi goyah, tidak akan jatuh, bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kalau ini terjadi, maka saya pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Ayo kita tutup dengan lagu ini. Enggak usah pakai musik, enggak apa-apa. Ku berbahagia. Harus menjadi sebuah keyakinan. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan memuji, menyembah Tuhan, maka hidupnya berbahagia. Doa saya sederhana, saudara mau berbahagia. Ayo renungkan Taurat itu siang malam, renungkan firman Tuhan, dan senangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa, engkau hidup berbahagia. Keluargamu bahagia, masa mudamu bahagia, bahkan masa depanmu yang penuh dengan pengharapan itu membuat engkau berbahagia. Berbahagia itu bukan pilihan, tapi keputusan. Saya mengajak saudara dan saya hari ini memutuskan untuk berbahagia. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang belum baca Alkitab, mulai sekarang baca Alkitab, rasakan dan buktikan bahwa engkau bisa berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman yang singkat dan sederhana ini biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami akan berbahagia ketika kami merenungkan firman itu siang malam. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu dan apa saja dia berbuat berhasil. Dan kami tidak mau Tuhan Yesus bercala menurut nasihat orang fasik. Kami tidak mau berdiri dengan orang berdosa. Kami tidak mau Tuhan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaan kami adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Biarlah ini menjadi sebuah keputusan buat seluruh jemaatmu, seluruh umatmu, orang-orang yang mendengarkan khotbah ini. Mereka mengambil keputusan berbahagia untuk merenungkan firman siang dan malam. Mereka diberkati Tuhan. Apa saja berbuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kau memberkati seluruh jemaatmu. Mereka yang masih bermalas-malasan, tidak mau merenungkan firman, masih berjalan menurut nasihat orang fasik, masih berdiri dengan orang berdosa, masih duduk dalam kumpulan pencemooh, ampuni mereka. Dan biarlah mereka bertobat ya Tuhan. Dengan kuasa roh-Mu Engkau panggil mereka kembali untuk berjalan dalam kasih kemuliaan berkat dan mujizat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, doa saya. Seluruh jemaat-Mu diberkati. Orang yang sedang mengikuti ibadah ini diberkati. Mereka diberkati dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Bahkan apa saja yang perbuatnya berhasil. Mereka berbahagia karena Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita mau masuk dalam perjamuan. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mempersiapkan perjamuan yang ada. Dan saya ingatkan kepada kepala keluarga, kepada imam-imam, kepada pengurus dan mentor
yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga untuk boleh memimpin perjamuan dan sekaligus nantinya boleh memimpin dalam pengurapan minyak urapan. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Kita mau angkat pujian. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau melakukan ini sebagai satu peringatan akan Engkau Tuhan. Kami akan mengingat segala kasih kemurahan berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjamah mengurapi setiap kami semua, sehingga kami yang mengikuti perjamuan ini diberkati dan tidak menjadi kutuk. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan perjamuan ini kami semakin setia dan taat kepada Tuhan, dan senantiasa mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai perjamuan kami. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, roti yang ada tangan kita di atas kepala. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam pengurapan. Dan biarlah Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap kepala keluarga. Setiap imam-imam dalam keluarga. Para pengurus dan mentor yang sedang beribadah di keluarga masing-masing. Untuk mengambil bagian memimpin pengurapan. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati ya Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati. Sehingga menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami oleskan minyak ini Tuhan, yang lemah dikuatkan. Amen. Yang susah dihiburkan. Amen. Yang terikat dilepaskan. Amen. Yang sakit disembuhkan. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang sakit boleh berkata, aku sembuh. Ya. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Dan saatnya Tuhan Kau memberkati, sehingga pengurapan ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya minta kepada seluruh kepala keluarga, para mentor pengurus yang ada di rumah masing-masing, dan siapapun yang memimpin, kiranya boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia ya Bapa. Dan kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kehidupan kami dijagai, diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, setiap rupiah yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya boleh menjangkau jiwa-jiwa yang hidup, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau
memberkati setiap tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kupastikan dapatkan. Korban syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya Yesus.
Bapa dalam surga, yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu saat ini atas penyertaan-Mu ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman yang ditaburkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkaulah yang menjamah hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau pakai dia lebih heran lagi. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kehidupan rumah tangganya, Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Biarlah keluarga ini, keluarga hamba-Mu ini, Engkau jadikan menjadi saksi. Banyak jiwa dimenangkan melalui kesaksian-kesaksiannya. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini, usaha pekerjaannya, Engkaulah yang membuatnya berhasil. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun ada. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah memberkati gereja-gereja yang di muka bumi ini. Biarlah melalui gereja-gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami ini. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah melawat bangsa kami ini. Ampunilah dosa hidup bangsa kami ini. Dan apa yang terjadi di dalam bangsa kami ini, bahkan di muka bumi ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah sehingga pandemi saat ini yang melanda seluruh bumi ini dienyahkan. Dan supaya bisa kami, orang-orang yang percaya kembali lagi, bisa bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang berdampak berkualitas. Banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah tangan Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh kami. Engkau sanggup mengirimkan jiwa-jiwa berlaksa-laksa untuk datang beribadah bersama dengan kami di gereja ini. Terima kasih Bapa. Engkau juga menjamah kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan di dalam gereja ini, mulai dari Pak Gembala, pastoral, komisi, pengurus aktivis. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini, supaya pelayanan kami ini menjadi pelayanan yang berbuah di hadapan-Mu, banyak menangkan jiwa-jiwa untuk beribadah kepadamu. Engkau jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu, supaya melalui kesaksian-kesaksian kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Dan kami juga berdoa di mana gereja kami ini ada. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah berkati tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan yang lalu lalang, lingkungan sekitar gereja. Tuhan yang memberkati. Kalau ada jiwa-jiwa yang belum memiliki ibadah, bahkan yang jarang ke gereja, biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati mereka. Tuhan yang menggerakkan hati mereka supaya mereka boleh datang ke gereja ini bersama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Bahkan setiap dana yang kami pakai, Tuhanlah yang mencukupkannya bagi kami. Biarlah melalui program ini nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, bahkan setiap orang-orang yang menonton YouTube ini, biarlah tangan Tuhan menjamah memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang susah, Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.